bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Pembangunan Desa Inklusif Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bersama saya Santi Rahmawati, pendamping lokal desa TPP Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sahabat desa, kali ini kita akan berbincang tentang pembangunan desa inklusif bersama tokoh masyarakat untuk menggali seperti apa bentuknya dan faktor apa saja yang dapat menghambat serta bagaimana langkah-langkah upaya mengatasinya. Bersama saya telah hadir Ibu Hidayawati, salah seorang tokoh masyarakat Desa Lubuk Kembang. Beliau adalah Ketua BPD Desa Lubuk Kembang. Keadaan hari ini, apakah Ibu sehat-sehat saja? Dan juga mungkin aktivitas lain dari BPD? Oke, baik Bu Santi. Nama saya Hidayawati sebagai Ketua BPD di Desa Lubuk Kembang, yang mana di samping sebagai ibu rumah tangga, saya juga berperan aktif di Mitra Statistik, yang mana nantinya kegiatan-kegiatan saya di Mitra Statistik bisa juga memberi manfaatnya bagi kegiatan saya di Desa Lubuk Kembang khususnya. Kita beranjak masalah tentang bagaimana dan seperti apa menurut Ibu implementasi pembangunan desa inklusif di desa. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang latar belakang dan dasar hukum desa inklusif itu sendiri. Desa inklusif merupakan sebuah proses, dengan kata lain inklusif sosial, yang merupakan suatu rangkaian kerja yang mana berdasarkan Undang-Undang Desa pasal 78 untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang mana keterlibatannya seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan desa yang merupakan wujud dari pengharusan untuk keadilan sosial, sehingga menjadi sebuah urgensi bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat desa yang mengakui, menghormati, memenuhi, melindungi serta melayani hak-hak seluruh warga desa, termasuk masyarakat rentan dan marginal, secara sukarela membuka ruang bagi semua pihak dan meniadakan hambatan untuk berpartisipasi secara setara, saling menghargai, saling merangkul setiap perbedaan. Secara inklusi semua warga dapat berperan aktif. Ketika Ibu telah memaparkan hal tersebut, mungkin ada bentuk keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan pembangunan desa. Sejauh ini kita selalu melibatkan warga, terutama dalam perencanaan ataupun usulan-usulan yang akan kita laksanakan dalam kegiatan di desa. Itu biasanya kita dalam musrembang ataupun RKP kita mesti melibatkan itu. Berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya. Tentunya untuk menggalang partisipasi masyarakat tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul, Bu. Nah, banyak beberapa kendala yang mungkin Ibu sendiri dapat memaparkan kendala tersebut. Iya, Bu. Mungkin dalam sehari-hari kita di desa itu mungkin tantangannya terlalu banyak, tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi hambatan kita dalam membangun desa. Itu pertama, sumber daya manusianya itu masih kurang, kemudian tingkat pendidikannya juga masih rendah, dan kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi dan keberagaman, dan kemudian kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas, dan masih adanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas di masyarakat. Kemudian ada dua faktor penyebab yang terjadi di masyarakat. Itu yang pertama, faktor sosiokultural, yang mana eksklusi sosial dapat muncul dari nilai sosial, pandangan, praktik, ataupun kebiasaan-kebiasaan sosial terhadap individu
kelompok ataupun komunitas tertentu yang telah berakar kuat secara sosial, Bu. Kemudian ada faktor yang kedua, faktor struktural, itu eksklusi sosial juga dapat berlangsung akibat dari kelalaian, kesengajaan atau ketidakpahaman aparatur pemerintah desa mengenai hak-hak warga desa dalam proses pembangunan dan atas informasi publik, termasuk tindakan atau kebijakan pemerintah desa yang diintervensi oleh pihak luar yang memiliki kepentingan. Pola ini disebut sebagai struktural karena baik aparat pemerintah desa lalai, sengaja tidak paham, atau karena intervensi pihak luar yang berakibat menimbulkan dan membawa mudarat bagi kehidupan kolektif desa. Itu. Baik, Bu. Jadi dari paparan-paparan yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada strategi dan pendekatan yang bisa dilakukan untuk menciptakan desa inklusif tadinya. Baik, Bu Santi, hal-hal dasar yang dapat dijadikan sebagai pegangan menjawab tantangan berikut itu, apakah kelompok rentan telah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pendataan? Di sini selaku BPD kami selalu mendorong kepada pemerintah desa agar kelompok-kelompok rentan, kelompok perempuan itu kita libatkan dalam kegiatan desa. Kemudian apakah mereka telah diundang dalam musyawarah desa? Di sini kami juga selaku BPD sudah mengundang baik kelompok-kelompok rentan, baik kelompok-kelompok perempuan yang mana nantinya mereka dapat hadir di kegiatan musyawarah desa agar bisa menyampaikan aspirasi mereka. Selanjutnya, apakah ada pengakuan khusus terhadap kelompok rentan? Kemudian, apakah pemerintah desa mengalokasikan anggaran pengadaan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di ruang publik? Kemudian yang terakhir, apakah ada program dan kegiatan yang berorientasi peningkatan kemampuan masyarakat miskin? Merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelorakan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdamai. Baik sahabat desa, kita sudah sampai ke penghujung podcast dan kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ketua BPD Desa Lubuk Kembang kita. Silakan. Dari pembahasan kita tadi, alhamdulillah saya dapat menyimpulkan bahwa pembangunan desa inklusif akan terwujud ketika seluruh elemen masyarakat desa termasuk kelompok difabel dan kaum perempuan yang mempunyai peluang yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam membangun desa serta untuk hidup secara layak dan bermanfaat baik sebagai manusia maupun sebagai warga desa. Bagaimana sahabat desa? Menarik bukan? Semoga podcast ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan gagasan-gagasan inovatif kreatif. Wujudkan kemandirian, sandang pangan.